Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di pagi menjelang siang hari ini kita Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kecamatan Aji Barang bisa untuk melaksanakan pertemuan rutin bulanan yang pada kesempatan hari ini alhamdulillah bertempat di TPQ Al-Falah milik beliau Al-Ustadz Ahmad Shadiq Makmun, Muhammad Shadiq Makmun. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, kecuali yang sedang tidak sehat. Semoga cepat sehat. Ya. Salawat serta salam adalah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku penyuluh agama Islam yang berbahagia, marilah pertemuan kita pada siang hari ini kita buka dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah banyak doanya ya. Untuk selanjutnya ada semangat lagi. Ya. Sambutan dari Sahibul Bait kepada beliau Al-Ustadz Muhammad Shadiq Makmun di Al-Karim wa Al-Mukarram, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibarang yang masih dalam perjalanan, kepada penyuluh fungsional beliau Al-Ustadz Muhammad Zaidur Rahman yang saya hormati, Ketua FKPAI Kecamatan Aji Barang, beliau Al-Ustadz Zainal Arifin, dan pada siang hari ini kita kerawuan Ketua Forum Komunikasi Kabupaten Banyumas, beliau Gus Kairon. Terima kasih Gus kehadirannya di kecamatan kami. Seluruhnya saja teman-temanku, sahabat-sahabatku penyuluh agama Islam Kecamatan Barang yang saya hormati, yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam rangka kegiatan rutinan bulanan penyuluh agama Islam Kecamatan Aji Barang dalam kondisi sehat walafiat, dan tadi sudah diawali dengan pembacaan maulid. Mudah-mudahan kita benar-benar diakui sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, saya atas nama Sohibul Bait, Sohibul Makan, Sohibul Panggenan, yang pertama tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya di sela-sela kesibukan panjenengan dapat menghadiri rutinan bulanan di TPQ kami, di rumah kami. Terima kasih. Yang kedua, tentu dari kami, dari saya banyak kekurangan dari segi apapun, baik suku, pupuk, lembut, tentu masih jauh dari kesempurnaan, dan harapan panjenengan estu kawula nyuwun agung sampun sami. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kepada Sohibul Bad yang sudah memberikan sambutannya yang begitu singkat, padat, merayap, jelas. Ya. Oke. Untuk selanjutnya pengisian dari Ketua FKPAI Kecamatan Aji Barang kepada beliau Al-Ustadz Bapak Habib Zainal Arifin, Sarjana Sosial Islam, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, hadratal mukarramin, sahabatku sekalian, penyuluh fungsional non fungsional ingkang kula hormati ugi kula banggaaken, terkhusus penyuluh fungsional al-mukarram al-Ustaz Zainur Rahman Al-Jibate mata'anallahu biduli Allahumma amin ya rabbal alamin. Teruntuk pula kangge Ketua Kabupaten Pokjaluh Panjenengan aja protes oleh Bapak engkau dari itu enggak. Tapi ya studinya sing tua-tua disit. Satrasipun matur nuwun datang pembawa acara, kula diparingi kesempatan jar kuarep ora ayo tapi alhamdulillah. Ya walaupun sepatah dua patah kata kula aturaken manut diberikan kesempatan. Pada hari ini boten saged ingkang kula aturaken karena memang sudah diawali tadi keberkahan dengan bacaan maulid yang disampaikan oleh Ustaz Sodik. Artinya saya sebagai wakil daripada seluruh penyuluh Kecamatan Aji Barang ngaturaken nembah nuwun dhateng Ustaz Sodik ingkang sampun ngersakaken lenggaripun ditempati kegiatan silaturahim menika. Moga-moga Gusti Allah miwales kanthi piwales ingkang kathah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saterasipun juga matur nuwun dhateng seluruh penyuluh yang pada saat ini bisa berkesempatan hadir dalam rangka silaturahim. Moga-moga kula panjenengan silaturahimnya dadosaken wasilah dawa umur lan sehat awak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tak kalah penting pada hari ini kita selain bersyukur kepada Allah, kula panjenengan dalam hal pertemuan tentu banyak pembahasan yang nanti akan disampaikan oleh leader kula panjenengan Pak Zainul. Mestine kula panjenengan dalam kesempatan ini benar-benar menjadikan agenda ke depan tambah baik dan tambah buket perseduluranipun ewadene kula panjenengan al-insan maqalul khata wan nisyan. Tentu kata luput kata lepat di dalam penggawean pengucapan estu kula nyuwun pangapunten. Tentu walaupun disampaikan sesuatu bahwa segala sesuatunya yang sudah dipersiapkan katanya tidak sempurna, tapi menurut kula itu luar biasa. Setiap yang ketempatan mesti ribut, pekebuk, mempersiapkan ini dan itu. Menurut saya sajian hari ini adalah sangat lengkap, bahkan memenuhi syarat 4 sehat 5
sempurna. Ulang susu. Kan wis gawa. Jadi Ustaz Amin ana susune papat gue. Oke, Bapak Ibu niku mawon semangat kula panjenengan jane ora perlu diisi kula nggih. Hanya sebagai kegiatan rutin saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Zainal yang sudah memberikan pengisiannya. Untuk selanjutnya pengisian dari penyuluh agama Islam fungsional kepada beliau Bapak Zainur Rahman, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada shopping. Oh iya, ada shopping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati saat ini Ketua FKPAI Kecamatan Haji Barang Divisi Amin bin Al-Altas, Ketua FKPAI Kabupaten Gus Khairon, para Yai, Yai Muslimin, Yai Amin, Yai Sadiq, Yai Sohaim, Ustazah Muji, Ustazah Iis, dan mudah-mudahan nanti menyusul Rama Kiai Zulfa dan juga Bapak Kepala KUA. Tadi mohon izin karena ada acara di kecamatan dan juga mungkin ada pernikahan juga, kemungkinan menyusul tapi beliau tidak janji untuk datang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur bisa melaksanakan pertemuan kembali pada momen yang sangat membahagiakan ini, dan kebetulan alhamdulillah memang saya kerisikan dengan hisotik sekalian maulid Nabi, masa ya orang karena acara maulid penyuluh FKPAI Kecamatan Haji Barang ini, mudah-mudahan bisa memberikan kita satu semangat dan spirit baru untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kepenyuluhan. Ada beberapa informasi dan ada beberapa pengingat untuk kita semua. Yang pertama adalah pesan dari Kapok Jaluk dan juga Kasih Bimas untuk menggerakkan dan menyemarakan yang namanya dakwah digital. Jadi kemarin kita sudah memulai untuk Kecamatan Haji Barang sendiri, penyuluh kita sudah memiliki platform medsos yang kemarin saya percayakan. Jadi ini resmi ya, jadi saya percayakan satu untuk YouTube penyuluh Haji Barang dipegang oleh Ustadz Sadiq. Kemudian untuk Facebooknya dipegang oleh Ustadz Soim. Kemudian untuk Instagram dipegang oleh Ustazah Muji, dan Twitternya saya pegang sendiri. Jadi kita semarakkan, monggo jenengan rajin membuat postingan terutama untuk YouTube. Seperti tadi kita semua direkam dan kemudian nanti diupload di YouTube. Jenengan ngaji dimanapun, nyuwun rekamannya yang tidak usah panjang-panjang sehingga diserahkan nanti kirim ke Ustaz Sodik untuk di-upload. Bu Muji misalkan dengan jamaahnya di Nasihatul Aisyah, ceramahnya direkam kemudian dikirimkan ke Ustaz Sodik. Biksen juga seperti itu, Gus Sharon juga seperti itu, acara-acaranya baik Ansor ataupun apa nanti kita masukkan ke dalam YouTube kita. Kemudian pembuatan quote kita yang memakai Canva itu.
Kalau panjenengan misal sudah bisa, alhamdulillah. Kalau belum, monggo kita agendakan waktu untuk pelatihan Canva. Jadi ya semacam belajar bersama lah bagaimana caranya membuat konten digital, poster-poster dakwah, karena banyak sekali poster-poster dakwah, konten-konten digital yang dibuat oleh selain kita, paham ya? Selain kita itu paham. Kemarin saja yang saya share ke jenengan, kalau jenengan memperhatikan share-sharean kalau di grup, biasanya sih terlewat TikTok. Ada beberapa dan banyak ya. Jadi misal contoh kayak gini, kita Kementerian Agama menggerakkan yang namanya menggalakkan kampanye moderasi beragama. Ternyata ada kalangan tertentu yang anti moderasi beragama dan mereka membuat konten bahwa moderasi beragama itu pemikiran yang berbahaya, moderasi beragama itu datang dari barat, moderasi beragama itu mendeklarasikan Islam dan sebagainya. Nah, itu di-like dan di-komen oleh ratusan, sehingga akan sangat berbahaya sekali kalau kita tidak memiliki counter terhadap video-video semacam itu. Maka kita juga harus rajin. Kalau kita tidak membuat konten-konten yang semacam itu, maka konten-konten dakwahnya akan dikuasai oleh yang lain. Jangan salah, kalau nanti narasi-narasi terkait dengan radikalisme, kemudian ekstremisme, apalagi fundamentalisme akan semakin banyak, semakin subur. Nggak ijik-ijik, adirnya dewek atau tangganya dewek, jadi wis pikirannya kayak gue. Ijik-ijik wis atas temen angel berubah. Kadang-kadang misal yang dari luar kota, sekolah di luar kota, pulang-pulang kemudian membawa pemahaman yang lain. Itu karena kita kurang dalam memberikan counter-counter terhadap wacana-wacana tersebut. Jadi jangan salah, sekarang itu yang namanya TikTok, yang namanya IG, yang namanya YouTube, sekarang adalah ladang dakwah. Kalau kita tidak bermain di sana, pasti akan dikuasai oleh orang-orang yang selain pemahaman sebagaimana pemahaman yang modern. Kita yang namanya podcast itu kalau bisa dipetakan ya, itu luar biasa sekali. Orang-orang yang anti moderasi beragama itu membuat podcast, ya. Dengarkan Gus, dengan Ketua FKKI Kabupaten bertanggung jawab terhadap 200 penyuluh yang ada di Kabupaten Banyumas. Kalau ada satu penyuluh yang terpapar radikalisme, dengan tanggung jawab. Masya Allah. Ya, itu ya. Jadi Bapak Kakan Kemenak sendiri itu bahkan mengisyaratkan kita untuk membuat TikTok. Jadi sekarang yang namanya TikTok itu juga menjadi cara untuk kita berdakwah, menjelaskan tentang moderasi beragama, menjelaskan. Mungkin jenengan pernah sering di YouTube itu podcastnya Habib Jafar ya misalkan, itu bagus sekali. Ngobrolan dengan Boris, dengan tretan yang tahu dari YouTube ya. Wajan sih. Ya. Itu pemirsanya atau yang viewernya itu luar biasa, banyak sekali. Dan itu kemudian kalau dilihat dari komen-komennya, ini Islam yang gua cari, ini Islam yang yang gue banget. Jadi banyak sekali orang-orang yang kemudian mengapresiasi apa yang menjadi dakwah dari konten-konten kreator muslim kita yang bagus ada. Nah, kita sebagai penyuluh agama jangan kalah. Kita juga bikin yang semacam itu. Kalau jenengan ngaji taklim kan hanya mungkin 30 orang atau 20 orang, tapi besar di Medan orang derwokna. Kalau segi ngomong mungkin orang derwokna. Oke ya. Itu jadi konten video begitu penting, luar biasa. Pak Kakan itu berpesan untuk kita membuat konten digital. Saya sendiri punya Twitter 2, Twitter saya sendiri dan Twitter penyuluh Ajib. Itu juga saya manfaatkan untuk membuat konten-konten digital. Saya membuat Canva hampir setiap hari. Jadi kalam-kalamnya Mas Sayyid, nggak perlu kalamnya kita, kalamnya Mas Sayyid, kalamnya yang ada di kitab-kitab hadis, Quran. Kita
bikin ya agar lebih menarik sehingga orang itu jadi familiar dengan bahwa Islam itu modern. Nah itu yang paling penting poinnya. Jadi jangan sampai kemudian ada banyak pemikiran di luar sana yang berbahaya sekali bagi generasi muda kita. Mungkin anggar go awake dewek orang kerasa. Lalu yang orang mungkin bagi orang radikal orang mungkin, tapi jangan salah, anak-anak kita, adik-adik kita, tetangga kita, sepupu-sepupu kita, aja nganti mengko anu wis kedadean, jebule kae melu gerakan kae, jebule kae melu aliran kae. Seperti itu. Angger wis kae biasanya angel didandani. Angger wis angel didandani mugari lah kayak gitu. Kita terlambat. Maka kita harus melakukan pencegahan betul. Itu yang pertama katanya dengan dakwah digital. Yang kedua, insya Allah Pokjalu akan mengadakan baksos, ya seperti dulu di Kisi Kapak. Nah, baksos kali ini calon tempat yang kemudian akan diadakan adalah di Pekuncen, ya di Pekuncen. Jadi proposalnya orang tampak. Haji Barang orang bisa gol untuk mengadakan baksos karena ini memang muter ya di setiap kabupaten itu nanti setiap kecamatan giliran. Jadi yang kemudian nanti akan disurvei adalah Pekuncen, sida orangnya nggak tahu. Dia Biro. Jadi di Wadas Malang, Karangpundung iya, Karangpundung mungkin. Tapi itu belum disetujui. Saya juga masih mengajukan kira-kira di Haji Barang desa mana yang bisa kita ajukan untuk baksos. Nanti teman-teman dari kalau misalkan kita ternyata ketiban sampul untuk mengadakan itu ya teman-teman ikut semua, nyungkuyung bareng-bareng. Kegiatannya hanya sederhana, cuma 1 hari. Pertama biasanya kita ada bazar, ada membagi sembako, kemudian ada pengajian dan juga bantuan untuk anak-anak TPI dan Madin seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak. Mungkin ada juga bersih-bersih masjid. Nah, itu kaitannya dengan agenda dari Pokjalu. Nah, agenda Kemenak sendiri yang ketiga ini adalah dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Ada lomba-lomba, ada lomba tenis meja, ada lomba catur, ada lomba voli, ada lomba kemungkinan futsal dan juga badminton. Monggo lah. Jadi akhir tahun ini sebelum HAB-nya itu Januari. Jadi bayar wakilan. Kebetulan saya diamanati untuk PJ Catur. Jadi Pokjalu belum ada jagoan-jagoan catur, maka saya mengajukan untuk saya sendiri. Bukan, Kemenak. Satu terus. Saya belum ada. Nggak ada dibatasi Bu. Jadi putra putri tidak masalah. Jadi kita bisa. Lah iya, dengan tenis meja Mbak. Oke siap ya. Tapi ada sini ya. Iya. Selain lomba-lomba ada donor darah. Nanti dari juri ini ya. Iya. Donor darah bagi panjenengan yang sudah terbiasa untuk donor darah, monggo lah donor darah. Dan mungkin juga ada bazar seperti kemarin. Maka kita nanti cobalah kita produk-produk khas kita untuk nanti kita bawa ke bazar. Kopinya Buleron, madu, ya jamur juga. Nanti kita bisa tampilkan di bazar dalam rangka telur asin ya HAB Kemenak. Jadi mudah-mudahan itu nanti kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, pengingat juga ini hanya informasi tadi yang 3 itu. Kemudian pengingat panjenengan dalam majelis taklim yang panjenengan kelola, monggo kita semarakkan lagi. Saya juga lagi mencari lagi ini. Jadi saya terus terang sedang mencari dan menambah, memperbanyak majelis taklim binaan fungsional. Karena saya merasa kurang sekali majelis taklim saya, maka kula nyuwun bantuan dari panjenengan semua. Jadi monggo lah. Jadi ketika jenengan ada jadwal majelis taklim atau apa, saya dicawel.
saya di Cawel untuk semakin memperkenalkan ya, kepada masyarakat bahwa giat kepenyuluhan di Haji Barang itu ada. Jadi, nah, pangapunten sangat memang kalau terbatas secara fisik sehingga untuk kegiatan malam kalau belum bisa untuk menghadiri. Kalau insidental bisa, tapi kalau rutinan malam agak susah. Jadi monggo yang siang ya, yang siang terutama pengajian ibu-ibu itu kalau di Jawa lah. Kalau ada kegiatan jam 2 ataupun malah pagi, alhamdulillah sekali, insya Allah kalau akan menghadirinya. Itu, nah untuk spesialisasi itu sekarang ditambah satu lagi, yakni pencegahan stunting, gagal tumbuh. Jadi bayi-bayi yang kurang nutrisi dan sebagainya itu tidak hanya gizi buruk ya, tapi lebih buruk daripada gizi buruk. Maka kita penyuluh diminta untuk ikut berperan dalam mencegah stunting. Iya, mencegah stunting. Nah, kemarin kan sudah dibagi semua ya, Guzeron, moderasi beragama dan apa Gus? Anti radikalisme. Ya loro, jenengan loro. Terus ya ini tetap ya Al-Quran, Buta Aksara Al-Quran, Habib sekarang narkoba hidup. Terus Buis ditambah stunting ibu. Bisa stunting ya, biar tambah dua lagi, Saka dan stunting. Iya boleh, monggo. Soin ya produk halal. Nah, khusus untuk produk halal karena Kementerian Agama ini ingin memperbanyak sertifikasi halal, jadi kita mendata ini kira-kira produk apa yang bisa diajukan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Kita coba satu produk dulu. Jadi kemarin saya koordinasi dengan Kaji Reza sebagai Kasih Garis Jawa. Itu ternyata simpel sekali. Yang penting sudah ada izin usahanya. Izin usahanya bisa mendaftar ke MPP ya, di Purwokerto sana ya. Nah, setelah dapat izin usaha itu kemudian tinggal didaftarkan di aplikasi Si Halal. Sudah itu aja. Dan kalau konten produknya itu memang sudah lazim dikenal sebagai produk yang halal, misalkan kopi, tidak usah uji lab, tidak usah uji prosesnya seperti apa, enggak. Jadi langsung kemudian mendapatkan itu sertifikat halal. Jadi mudah sekali sebenarnya. Kita coba satu produk, nanti kalau bisa beberapa, misal ya toko roti atau produsen misalkan bawang goreng, enggak apa-apa. Karena semakin ada logo halal itu membuat orang nyaman itu bahwa ini sudah disertifikasi halal. Nah, itu untuk spesialisasi yang kita tambah lagi ya, ini pencegahan stunting. Nah, kita kembali ke masa yang beberapa awal 2022. Kan saya mengajukan beberapa konsep usulan ini ya. Alhamdulillah Bank Data Keagamaan yang meskipun relatif lengkap sudah kita punya, tapi kita akan update terus. Untuk pendataan SIMAS Masjid sudah kita perbaiki bersama dengan tim reaksi cepat ya, unit khusus tim reaksi cepat sudah 183 masjid insya Allah sudah ada di SIMAS Masjid. Tinggal musola yang masih kurang, masih perlu perbaikan lagi. Banyak ya ternyata. Kemudian yang nanti berarti kita tinggal 2 bulan lagi, 2 bulan lagi November Desember. Itu yang belum tercapai adalah kunjungan dan jalin relasi lintas agama ke gereja atau ke wihara kalau ada, ke tokoh agama non muslim. Jadi nanti kita agendakan itu yang bagian kerukunan umat beragama. Romoki Zulfan ya. Kayaknya. Terus kemudian satu lagi, dan ini perlu dukungan dari panjenengan semua.
Kita kepengen, ya, kita kepengen menyusun buku babon panduan materi-materi keislaman untuk taklim, untuk khutbah, untuk ceramah. Jadi kalau dalam 2 bulan ini kita bisa menyusun, jenengan sudah terbiasa lah. Naskah-naskahnya panjenengan kirim ke saya semua. Nanti saya edit dan saya susun berdasarkan sistematisasi, nanti menjadi buku babon panduan materi ceramah, khutbah, taklim oleh penyuluh agama Islam Kecamatan Aji Barang. Ya, saya nanti mengedit saja. Materinya dari panjenengan semua. Urut tak baca kabeh, Gus. Urut tak baca kabeh ya. Segini dulu, nanti besok bisa dilanjutkan lagi. Yang sudah berhasil program dengan Rama FM kita sudah berjalan, dan nanti giliran panjenengan semua untuk bisa ikut dalam siaran. Ya, dalam bentuk siaran setiap Jumat. Ini baru saya untuk kita melenyehkan dulu dengan Rama FM dengan penyiarnya. Jumat jam 2. Jangan mendengarkan betul kalau saya siaran orang yang mesti orang. Lagi kuliah, lagi kuliah lebih baik. Iya. Aduh. Ya. Ini kabar baik dengan. Meskipun seolah-olah radio itu kuno ya, tapi ternyata yang mendengarkan itu banyak. Dan saya itu interaktif dengan pendengar itu sampai Sokaraja. Jadi siaran Suluk Ajib Rama FM penyuluh Aji Barang itu sudah sampai ke Sokaraja. Jadi banyak yang pemirsa-pemirsa yang dari pendengar-pendengar yang dari luar kecamatan, karena kan frekuensi radio itu tidak terbatas ya, tidak terbatas satu kecamatan. Apalagi sekarang katanya pemancarnya sudah bagus sehingga bisa menjangkau ke Gumelang, ke Pekuncen, ke Wangon, itu sudah terjangkau semuanya. Jadi kita manfaatkan. Jadi bukan soal ini ya, apakah intensif atau bagus materi dan sebagainya, enggak, tapi gaungnya. Oh, ini ada program radio. Nah itu loh gaungnya kemudian nanti kan di live streaming di YouTube, kemudian di medsos, sehingga amplifikasinya justru lebih kepada gaungnya. Kalau materi sih kita hanya ngobrol biasa, malah ngobrolnya kadang-kadang ngobrol ya keseharian lah. Jadi tidak terlalu berat materi-materi yang kita obrolkan dengan dalam program Suluk Ajib itu. Nah, nanti panjenengan giliran untuk mengisi di Rama FM. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan menjadi perhatian bagi kita semuanya. Alhamdulillah dalam periode hampir 2 tahun ini, mudah-mudahan kita sudah melakukan hal yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya warga kecamatan di Aji Barang. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.